Halo anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga semuanya sehat selalu ya. Dan pastinya kalian harus tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran online. Anak-anak, kita akan melakukan pembahasan bersama-sama tema 6 subtema 2, muatan pelajaran matematika. Kita akan mempelajari tentang materi kita, yaitu taksiran harga. Bagi kalian yang sudah mengerjakan penugasan, yuk cek kembali jawaban kalian ya. Anak-anak, kali ini kita akan mengenal terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan taksiran berat benda. Kita tahu ya bahwa timbangan yang digunakan untuk mengukur berat suatu benda haruslah disesuaikan dengan ukuran dan berat benda yang akan diukur. Misalnya saja ketika kalian hendak mengukur berat 4 butir telur, maka tidak perlu kalian menggunakan timbangan duduk. Timbangan apa ya yang bisa kita gunakan untuk menghitung atau menimbang berat dari 4 butir telur? Nah, kita bisa menggunakannya dengan timbangan kue. Selain menggunakan timbangan, ternyata kita juga dapat mengukur berat suatu benda dengan cara memperkirakan berat benda itu. Bagaimana cara kita memperkirakan berat benda? Ya pastinya dengan cara melihatnya secara langsung, memegangnya secara langsung, atau kita bisa membayangkan atau melihat gambar-gambar dari internet ya. Taksiran artinya perkiraan atau hitungan kasar. Nah, pengertian ini diambil dari sumber KBBI Kemendikbud. Jadi, dengan cara melihat suatu benda, membayangkan, menyentuh, atau memegang, kita bisa memperkirakan berat benda tersebut. Meskipun taksiran bukan merupakan berat asli, karena hanya mengira-ngira atau memperkirakan berat dari benda tersebut, namun biasanya berat yang kita perkirakan tidaklah jauh berbeda dengan berat asli yang kita ukur dengan menggunakan timbangan. Contoh untuk menaksir berat benda. Coba perhatikan gambar yang pertama, ada satu keranjang kentang yang jumlahnya banyak sekali. Satuan berat yang digunakan adalah kilogram. Berat satu keranjang kentang, maka tidak mungkin 200 gram ya. Pastinya adalah 2 kilogram. Nah, untuk menentukan taksiran berat suatu benda, maka kita harus memperhatikan jumlah benda, lalu benda apa yang kita ukur atau kita hitung. Gambar yang kedua adalah satu jaring ikan. Bayangkan jaring ikan itu besarnya seberapa. Nah, satu jaring ikan ini jumlahnya sangat banyak sekali ya ikan yang ada di dalam jaring. Satuan berat yang sesuai adalah kilogram anak-anak ya. Karena jaringnya cukup besar, maka berat semua ikan dalam jaring tidak mungkin hanya 500 gram. Yang betul adalah 5 kilogram. Oke, anak-anak, sekarang adalah gambar yang ketiga. Perhatikan gambar berikut ini. Ada 2 batang coklat, tapi satu batang coklat ini ternyata ukurannya tidak cukup besar ya. Mungkin seukuran coklat Silver Queen yang kecil. Nah, jika ada 2 batang coklat seperti coklat Silver Queen yang kecil itu ditaruh di atas piring, maka kira-kira taksiran dari berat 2 coklat batangan itu berapa ya? Apakah kita harus menggunakan satuan gram ataukah menggunakan kilogram? Nah, jawaban yang betul adalah 200 gram ya. Satuan beratnya adalah gram. Kenapa? Ya karena hanya kecil saja beratnya. Jika dia menggunakan kilo, maka bayangkan 1 kilo coklat itu besarnya seperti apa. Nah, gambar berikutnya adalah satu mangkuk tepung. Satu mangkuk tepung ini kita gunakan untuk membuat kue. Lalu, satu mangkuk tepung ini kira-kira beratnya berapa ya? Apakah 500 gram ataukah 5 kilogram? Nah, semangkuk kue ini kira-kira bisa apa tidak ya? Kita ukur dengan menggunakan timbangan kue. Untuk ukuran gram ternyata bisa. Ingat-ingat ya, timbangan kue itu digunakan untuk menimbang berat benda yang beratnya kurang dari 1 kilo. Maka jika hanya satu mangkuk tepung saja, beratnya kurang lebih kurang dari 1 kilo. Jadi kita
taksirannya adalah 500 gram, bukan 5 kg. Bagaimana Bu kalau tepungnya itu 5 kg? Kalau tepungnya 5 kg, dia tidak akan ditaruh di dalam mangkuk, tapi di dalam kantong. Mungkin kantong kresek, atau mungkin kantong 1 pak. Untuk 1 kilo saja, biasanya 1 plastik kecil anak-anak ya. Nanti kalian bisa cek sendiri, mungkin di rumah mama punya tepung. Kalian lihat di situ ukurannya berapa. Nah, jika tertera ukurannya 1000 gram, maka itu sama dengan 1 kilo. Oke, lanjut kita masuk ke pembahasan soal ya. Halaman 9-11, nomor 1-10. Silakan diperhatikan dengan baik. Nah, anak-anak, dari penjelasan tentang taksiran tadi, maka dapat disimpulkan bahwa untuk menaksir sebuah berat benda, yang diperhatikan adalah satuannya, banyaknya benda, lalu bisa kita bayangkan juga kira-kira alat timbangan apa yang dipakai. Ingat-ingat kembali materi kemarin bahwa timbangan kue digunakan untuk mengukur berat suatu benda yang kurang dari 1 kg. Timbangan pasar atau timbangan bebek digunakan untuk mengukur atau menimbang berat benda yang beratnya sampai 10 kg. 1 kg sampai 10 kg. Bagaimana dengan berat benda yang lebih dari 10 kg? Maka harus menggunakan timbangan duduk. Oke, kita masuk ke soal nomor 1. Pertanyaannya, Ibu membeli 20 ons telur ayam di pasar. Sampai di rumah, dihitung ternyata 20 ons telur ayam di pasar tadi ada 40 butir. Maka taksiran rata-rata berat telur yang dibeli Ibu adalah, nah perhatikan penjelasannya ya. Dalam taksiran tadi ada dua pilihannya. Ada dua pilihan taksiran yaitu 50 gram dan 2 kg. Sementara itu, berat telur yang dibeli adalah 20 ons. Kata 40 butir itu tidak perlu dibingungkan karena itu hanya pengecoh ya anak-anak. Maka kita ubah yuk 20 ons ini ke bentuk masing-masing satuan dari pilihan taksiran yang ada yaitu gram dan kilogram. 20 ons sama dengan berapa gram ya? Ons atau hektogram ke gram turun 2 tangga, artinya 20 dikali 100 sama dengan 2000 gram. 20 ons jika diubah ke kilogram, maka dia naik 1 tangga. Jadi 20 dibagi 10 artinya 2 kg. Jadi jawaban taksiran yang benar 2 kg. Soal nomor 2. Untuk membuat satu loyang kue brownies yang enak diperlukan 4 butir telur. Maka taksiran berat telur ayam yang digunakan tadi berapa ya? Apakah 200 gram atau 4 kg? Penjelasannya, untuk soal seperti ini kita dapat membayangkan memegang sebutir telur ayam. Dan bayangkan kalau satu butir telur ayam tadi kira-kira beratnya berapa ya? Seberapa beratkah satu butir telur ayam ini kalau kita pegang? Jika telur ayam itu ada 4 butir dan kita memegangnya keempat-empatnya, kira-kira beratnya sampai kilogram atau tidak ya? Sampai 1 kilogram apa tidak ya? Nah, berdasarkan informasi dari sumber yang tertera di slide ini, disebutkan bahwa 1 butir telur ayam beratnya sekitar 44-50 gram per butir. Jika hanya 4 telur butir dan itu masih bisa kita pegang, itu artinya keempat telur itu tidak mencapai 1 kg beratnya. Maka jawaban yang betul untuk soal nomor 2 adalah 200 gram. Soal nomor 3. Setiap awal bulan, Ibu selalu membeli beras di pasar. Ibu selalu membeli sekarung beras untuk kebutuhan makan 1 bulan. Maka taksiran berat beras yang dibeli Ibu adalah, jawaban saya adalah 25 kg. Perhatikan kalimat yang menyatakan berapa banyak beras yang dibeli Ibu. Pada teks di atas dituliskan bahwa banyak beras yang dibeli Ibu adalah 1 karung.
Ukuran gram digunakan untuk berat benda yang kurang dari 1 kg. Sedangkan sekarung beras memiliki berat lebih dari 10 kg. Maka jawaban yang benar adalah 25 kg. Perhatikan gambar berikut ini. Ini adalah gambar beras dalam satu karung yang ukurannya 25 kg. Soal nomor 4. Bu Dewi membeli 2 kg daging ayam dan memotongnya menjadi 10 bagian yang kurang lebih sama besarnya untuk digoreng sebagai lauk makan siang. Taksiran berat setiap potongan daging ayam yang digoreng ibu tadi ada berapa ya? Apakah 20 gram atau 200 gram? Jawaban saya adalah 200 gram. Penjelasannya demikian. Coba kita perhatikan jawaban pilihan taksiran. Ada dua pilihan taksiran yaitu 20 gram dan 200 gram. Kedua pilihan tersebut memiliki satuan berat yang sama, yaitu gram. Sedangkan pada soal berat daging ayam yang dibeli ibu memiliki satuan berat yang berbeda, yaitu kilogram. Maka PR kita adalah kita samakan dulu satuan beratnya. Daging ayam yang dibeli ibu adalah 2 kg. Maka jika diubah ke dalam bentuk gram, artinya 2 harus dikalikan 1000, sama dengan 2000 gram. Diketahui bahwa daging ayam yang dibeli ibu jika dihitung dengan satuan gram adalah 2000 gram. Nah, daging ayam tersebut yang 2000 gram tadi ternyata dipotong-potong menjadi 10 potong. Maka 2000 gram harus dibagi dengan 10. Hasilnya adalah 200 gram. Maka masing-masing potongan daging ayam tersebut beratnya adalah 200 gram. Soal nomor 5. Ketika pergi ke Pantai Perigi, ibu mampir ke tempat pelelangan ikan dan di sana ibu membeli 10 kg ikan tuna ukuran sedang. Setelah dihitung ternyata ibu mendapat 4 ekor ikan yang ukurannya sama besar. Maka taksiran berat 1 ekor ikan tuna yang dibeli ibu adalah apakah 2.500 gram atau 25 kg? Jawaban saya adalah 2.500 gram. Penjelasannya adalah sebagai berikut. Cara termudah untuk menyelesaikan soal seperti ini adalah dengan memperhatikan satuan berat dan juga angka yang ada di pilihan jawaban. Pilihan jawabannya ada dua ya anak-anak, 2.500 gram dan 25 kg. Jadi mari kita gunakan penalaran. Berat benda 2.500 gram, jika kita ubah menjadi kilogram, artinya 2.500 dibagi 1.000 sama dengan 2,5 kilogram. Nah, berat tersebut jika harus ditimbang, maka timbangan yang digunakan adalah timbangan pasar. Sementara berat 25 kilogram itu harus diwadahi dengan menggunakan karung ya, karena timbangan pasar batasnya adalah 1 kg sampai 10 kg. Jika berat benda itu 25 kg, itu artinya berat benda tersebut tidak bisa ditimbang dengan menggunakan timbangan pasar, apalagi timbangan kue. Tempat pelelangan ikan itu seperti pasar ikan begitu anak-anak. Maka dapat dilogika bahwa berat ikan jika mencapai 25 kg, maka harus ditimbang dengan menggunakan timbangan duduk. Sementara berapa banyak ikan yang dibeli oleh ibu? Ibu hanya membeli sekitar 10 kg saja. Maka jika ditanya berapa berat setiap ikan, berat setiap ikan tidak mungkin mencapai 25 kg atau lebih berat dari keseluruhan ikan ya. Maka jawaban yang paling benar atau masuk akal adalah 2.500 gram. Soal nomor 6. Ayah mempunyai 10 sak semen. Berat satu sak semen adalah 20 kg. Berat semen milik ayah berarti berapa ya totalnya? Caranya bisa menggunakan prinsip perkalian. 50 kg dikali 10, maka hasilnya adalah 500 kg. Kalau kalian kebingungan, kalian dapat juga menggunakan cara menggambar. 10 sak semen, gambar saja kotak sebanyak 10, lalu kalian tulis 50 kilo, 50 kilo untuk setiap kotaknya. Kalau sudah kalian jumlahkan 50 tambah 50 tambah 50 tambah 50 sampai dijumlah 10 kali. Maka akan ketemu hasilnya adalah 500 kg.
Soal nomor 7. Seorang pedagang memiliki persediaan kacang hijau sebanyak 17 kg. Sebanyak 4.500 gram kacang hijau tadi sudah terjual. Kemudian untuk persediaan si pedagang tersebut beli lagi nih 10 kg. Banyak kacang hijau yang dimiliki pedagang sisa berapa ya? Anak-anak, untuk menghitung soal ini, maka kita samakan dulu yuk satuan beratnya. Kali ini saya memilih untuk mengubah satuan berat atau menyamakan satuan berat ke bentuk gram. Jadi 17 kg, saya ubah ke gram, hasilnya adalah 17.000 gram. 10 kg, saya ubah ke bentuk gram, maka hasilnya adalah 10.000 gram. Nah, persoalannya adalah tadi si pedagang memiliki persediaan kacang hijau sebanyak 17 kg. Lalu sudah dijual sebanyak 4.500 gram. Lalu dia membeli lagi. Maka caranya kita menggunakan pengurangan, kemudian penjumlahan. Caranya kita akan menghitungnya ke dalam bentuk gram ya. 17.000 gram dikurang 4.500 gram ditambah 10.000 gram. Kita hitung dulu dua bilangan yang di depan ya, yaitu 17.000 gram dikurang 4.500 gram. Hasilnya adalah 12.500 gram. Belum selesai sampai di situ, harus ditambah lagi 10.000 gram. Hasilnya adalah 22.500 gram. Jadi, banyak kacang hijau yang dimiliki pedagang adalah 22.500 gram. Tapi pertanyaannya yang diminta adalah satuan kilogram. Maka 22.500 gram ini kita ubah ke bentuk kilogram. Jadi harus dibagi 1.000. 22.500 dibagi 1.000. Kita coret, yang depan nolnya dicoret 2, yang belakang dicoret 2. Tinggal 225 dibagi 10. Jika sebuah bilangan tidak memiliki 0 dan tidak bisa dicoret lagi, maka kita perhatikan pembaginya berapa. Pembaginya adalah 10. Itu artinya kita harus menggunakan koma, di mana di belakang koma ada satu angka. Maka hasilnya adalah 22,5 kg. Soal nomor 8. Toko Anissa menerima kiriman beras sebanyak 20 karung beras yang beratnya masing-masing 25 kg. Keesokan harinya, ia menjual ke agen sebanyak 10 karung beras. Berapa sisa beras yang masih tersedia? Caranya adalah kita hitung masing-masing yuk. Kiriman berasnya dan juga berapa banyak beras yang terjual. Yang pertama kita hitung kiriman beras yang diterima oleh toko Anissa ya. Ada 20 karung beras yang beratnya adalah 25 kg. Maka 20 dikali 25 sama dengan 500 kg. Nah, sekarang kita hitung juga berapa kilogramkah beras yang terjual ke agen. 10 karung beras yang terjual ya. Nah, masing-masing beras itu satu karungnya adalah 25 kg. Maka 10 dikali 25 sama dengan 250 kg. Belum selesai sampai di situ, yang ditanyakan adalah berapa sisa beras yang masih tersedia. Caranya 500 kg dikurang 250 gram sama dengan 250 kg. Soal nomor 9. Ibu membeli satu plastik anggur seberat 2.500 gram dan satu plastik daging ayam seberat 2.500 gram. Berapa kilogram berat belanjaan ibu semuanya? Jika ditanyakan total berat belanjaan, maka kita akan menjumlahkan semuanya ya. Karena satuannya sudah sama, maka kita tinggal menghitungnya saja. 2.500 gram ditambah 2.500 gram, hasilnya adalah 5.000 gram. Nah, belum selesai sampai di situ, karena yang ditanyakan adalah berat total dalam satuan kilogram. Maka 5.000 gram ini harus kita ubah dulu ke bentuk satuan kilogram. Caranya, 5.000 gram dibagi 1.000 sama dengan 5 kg. Kita bisa menghilangkan nolnya, yang depan kita coret 3, yang belakang juga kita coret 3. Sisa 5 dibagi 1, maka hasilnya adalah 5 kg.
Soal nomor 10, berat satu buah apel kurang lebih adalah 200 gram. Itu untuk satu apel ya beratnya. Ibu membeli satu keranjang, padahal satu keranjang itu isinya 12 buah. Ada 12 buah apel. Maka berapa kilogramkah berat apel yang dibeli ibu? Caranya kita bisa menggunakan prinsip perkalian. 12 dikali 200 sama dengan 2400 gram. Yang ditanyakan adalah berat total apel yang dibeli ibu tapi dalam satuan kilogram anak-anak. Maka 2400 gram ini harus kita ubah ke bentuk kilogram. 2400 dibagi 1000, kita bisa hilangkan nolnya depan 2, kita hilangkan yang belakang juga 2, sisa 24 dibagi 10. 24 sudah nggak punya 0 lagi, maka kita pilih alat bantu yang disebut dengan koma. Sementara, jika dibagi 10, maka di belakang koma ada satu angka. Jadi, jawabannya adalah 2,4 kg. Oke anak-anak, itu tadi pembahasan kita untuk materi matematika hari ini ya. Semoga kalian dapat memahaminya dengan baik. Melalui pembahasan ini, jika ada yang keliru, kalian bisa cocokkan kembali. Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran hari ini dengan baik. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Sampai jumpa lain waktu.